Suara deru kota Jakarta belum terdengar. Namun di sebuah ruang makan yang remang, cahaya dari layar laptop memantul di wajah Nadia. Matanya yang lelah tetap dipaksakan fokus pada deretan angka dan grafik. Baginya, setiap detik adalah peluang dan setiap kelalaian adalah kegagalan. Pintu kamar terbuka. Langkah kaki yang diseret perlahan menandakan kehadiran Ustadz Rahman. Beliau berhenti di ambang pintu, melihat putrinya masih dalam posisi yang sama sejak semalam. "Nat, kopi itu sudah dingin, sama seperti hatimu jika terus kau biarkan membeku oleh urusan dunia." Suara Ustadz Rahman memecah kesunyian. Nadia menghela napas, jemarinya berhenti sejenak. "Ayah, ini bukan soal hati, ini soal profesionalisme. Kalau aku tidak menyelesaikan proposal ini sekarang, posisi direktur yang aku incar bisa melayang. Lalu jika posisi itu kau dapatkan, apa yang kau cari selanjutnya? Langit. Nat, setinggi apapun kau mendaki, kau tetap berpijak di bumi yang sama yang diciptakan olehnya. Ikutlah ayah subuh ini, hanya 10 menit untuk bersujud." Nadia menoleh, tatapannya tajam, namun tersirat kelelahan. Ayah tidak mengerti, dunia ayah ada di dalam masjid, tenang dan lambat. Duniaku ada di luar sana, ayah, cepat dan kejam. Aku tidak punya waktu 10 menit untuk sesuatu yang tidak menghasilkan angka. Ustadz Rahman tersenyum sedih. "Angka tidak bisa menemanimu saat kau sendirian di dalam liang lahat, nak. Ayah hanya takut saat kau sampai di puncak nanti, kau baru sadar bahwa kau memanjat gunung yang salah." Beliau melangkah pergi menuju masjid. Di atas sajadah tuanya, doa yang sama kembali terucap. "Ya Allah, lembutkan hati Nadia. Kirimkan seseorang yang bisa membuatnya mengerti bahwa sujud adalah puncak tertinggi dari segala pencapaian." Matahari siang itu serasa tepat berada di atas kepala. Nadia berjalan terburu-buru di trotoar Sudirman. Ponselnya menempel di telinga. "Iya Pak Gunawan, saya pastikan revisi anggaran itu sudah di meja Bapak jam 1 siang. Tidak akan ada keterlambatan." Tiba-tiba, sebuah sepeda motor menyerobot trotoar untuk menghindari macet. Nadia tersentak. Bahunya tersenggol cukup keras hingga ponsel dan tasnya terlempar ke arah jalan raya. Di saat yang sama, sebuah bus melaju kencang. "Ponselku!" teriak Nadia panik. Sebelum ia sempat melangkah, seorang pria dengan kemeja putih yang lengannya digulung hingga siku berlari cepat. Dengan gerakan tangkas, ia menyambar tas dan ponsel Nadia, berguling di aspal, dan kembali ke trotoar tepat sebelum bus tersebut melintas. Pria itu berdiri, membersihkan debu di celananya. Ia menghampiri Nadia yang masih syok. "Lain kali, simpan duniamu di kantong saat sedang berjalan di trotoar. Aspal ini keras, tidak selembut layar ponselmu," ucap pria itu sambil menyerahkan tas Nadia. Nadia, yang merasa malu sekaligus kesal karena harga dirinya terusik, langsung menyambar tasnya. "Terima kasih, tapi aku tidak butuh nasihat keselamatan dari orang asing." Fahri menatap Nadia dengan pandangan yang sulit diartikan. "Saya bukan memberi nasihat, saya memberi peringatan. Seringkali manusia baru sadar pentingnya melihat ke depan setelah mereka benar-benar jatuh. Luka di tangan saya ini bisa sembuh, tapi kalau hati yang tertabrak ambisi, obatnya susah dicari." "Kamu siapa sih? Sok tahu sekali tentang hidupku," sentak Nadia. Fahri hanya tersenyum tenang. "Saya hanya seseorang yang kebetulan lewat. Tapi mungkin pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Permisi." Nadia terpaku melihat punggung pria itu menjauh. Ada rasa hangat yang aneh di hatinya, bercampur dengan kekesalan yang luar biasa.
1 minggu berlalu. Atas desakan ibunya, Nadia akhirnya mau membantu di acara pemeriksaan kesehatan gratis di masjid mereka. Ia bertugas di bagian pendaftaran. "Nadia, coba antarkan air minum ini ke meja dokter di ujung sana," perintah ibunya. Nadia berjalan malas, namun langkahnya terhenti saat melihat siapa yang duduk di meja itu. Pria kemeja putih itu lagi. Kali ini ia mengenakan jas dokter. "Dokter Fahri?" gumam Nadia tak percaya. Fahri mendongak, matanya bertemu dengan mata Nadia. Ia tidak tampak terkejut. "Ah, Mbak Trotoar, akhirnya kita bertemu di tempat yang lebih tenang." Nadia meletakkan air minum dengan sedikit membantingnya. "Jadi kamu dokter? Pantas saja bicaranya seperti buku teks kedokteran. Kaku dan membosankan." Fahri tertawa kecil, suara tawa yang entah kenapa terdengar merdu di telinga Nadia. "Kaku mungkin iya, tapi apakah membosankan untuk menyelamatkan nyawa orang? Lihat nenek itu, Nadia." Fahri menunjuk seorang wanita tua yang baru saja ia periksa. "Beliau tidak punya uang, tidak punya jabatan, tapi senyumnya setelah saya periksa tadi, nilainya lebih besar dari bonus tahunanmu di kantor." Nadia terdiam. Ia melihat nenek itu menjabat tangan Fahri dengan tulus. Sesuatu di dalam dada Nadia terasa bergetar. "Kenapa kamu mau melakukan ini? Kamu bisa saja buka praktik di rumah sakit mewah dan dapat uang banyak hari ini," tanya Nadia. Suaranya kini melunak. Fahri menatap langit-langit masjid. "Karena ayahmu yang meminta. Dan karena saya sadar, ilmu yang saya punya adalah titipan. Jika tidak saya bagikan, ia akan membusuk di dalam kepala saya. Lagi pula, di sini saya belajar satu hal yang tidak diajarkan di Fakultas Kedokteran." "Apa itu?" "Bahwa kesembuhan itu datangnya dari doa yang dipanjatkan di ujung sajadah. Saya hanya perantaranya." Malam itu, Nadia duduk di meja kerjanya. Di depannya ada surat kontrak kerja dari Singapura. Ini adalah mimpi yang menjadi nyata. Namun di kamar sebelah, suara batuk ayahnya terdengar semakin berat. Ia menghampiri kamar ayahnya dan menemukan Ustadz Rahman jatuh terduduk di atas sajadahnya, memegang dadanya dengan napas tersengal-sengal. "Ayah!" jerit Nadia. Di rumah sakit, keadaan menjadi tegang. Fahri adalah dokter yang menangani ayahnya. Di koridor rumah sakit, Nadia terduduk lemas. Ambisinya ke Singapura terasa sangat tidak berarti sekarang. Fahri keluar dari ruang IGD dengan wajah lelah namun tenang. "Ayahmu sudah stabil. Beliau mengalami serangan jantung ringan karena kelelahan." Nadia menangis terseduh-seduh. "Ini salahku. Aku terlalu sibuk dengan urusanku sampai tidak tahu ayah sakit." Fahri duduk di sampingnya, memberikan jarak yang sopan. "Nadia, jangan salahkan takdir. Ayahmu adalah orang yang paling bahagia saat melihatmu sukses. Tapi beliau akan lebih bahagia lagi jika suksesmu itu membawamu lebih dekat kepada Tuhan, bukan justru menjauhkanmu." "Aku harus bagaimana, Fahri? Aku punya kontrak di Singapura, tapi aku tidak bisa meninggalkan ayah." "Tanyakan pada hatimu saat kamu bersujud, Nadia, bukan saat kamu menghitung angka. Di ujung sajadah, kebenaran tidak pernah berbohong." Malam itu, di ruang sholat rumah sakit yang sepi, Nadia bersujud. Untuk pertama kalinya, ia tidak memikirkan pekerjaan. Ia menangis, memohon ampun, dan menyerahkan segala urusannya kepada sang pemilik nyawa. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. 3 bulan kemudian, Nadia membatalkan kontraknya di Singapura. Ia memilih bekerja di perusahaan lokal agar bisa menjaga ayahnya. Ia juga mulai rutin mengikuti pengajian di masjid. Suatu sore, Ustadz Rahman memanggilnya ke ruang tamu. Di sana sudah ada Fahri dan orang tuanya. "Nat," ucap Ustadz Rahman lembut, "ayah sudah tua. Ayah ingin ada seseorang yang menjaga sujudmu saat ayah sudah tidak ada lagi."
Fahri datang ke sini bukan sebagai dokter, tapi sebagai pria yang ingin menyempurnakan separuh agamanya. Nadia menatap Fahri. Fahri menundukkan pandangannya. Nadia, suara Fahri terdengar mantap. Saya bukan pria sempurna. Saya masih sering terlambat sholat malam jika operasi sedang padat. Tapi saya berjanji, jika kamu bersedia, kita akan saling membangunkan untuk bersujud di ujung sajadah yang sama. Maukah kamu berjalan di sampingku menuju syurganya? Air mata menetes di pipi Nadia. Bukan air mata kesedihan, melainkan keharuan yang luar biasa. Ia melihat ayahnya tersenyum dengan wajah yang sangat lega. Ya, aku mau, jawab Nadia lirih. Kisah ini berakhir bukan saat mereka menikah, melainkan saat Nadia menyadari bahwa pencapaian terbesar dalam hidupnya bukanlah menjadi direktur di Singapura, melainkan saat ia menemukan kedamaian hati di ujung sajadah, bersama pria yang dipilihkan Tuhan melalui doa tulus ayahnya.